Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik sekali begitu ya. Anies heran, lembaga survei rilis elektabilitas setiap minggu. Ini memotret opini atau membentuk opini? Betul begitu. Saya kira ini membentuk opini begitu. Saya sering katakan sejak awal. Orang-orang yang begitu memberikan statement di lembaga survei itu menjustis pemikiran seseorang begitu, baik di masyarakat, seolah-olah Pak Ganjar itu sudah menang di situ begitu ya. Dalam artian apa? Bisa saja apa yang dirilis oleh lembaga survei itu kan memberikan narasi yang tidak baik begitu kan. Atau hanya memberikan narasi sok baik tapi pada hakikatnya penuh kebohongan. Bisa saja seperti itu begitu. Bahkan Anies Baswedan kritik luar biasa. Ini aspirasi masyarakat atau ini aspirasi penyelenggara survei begitu kan? Ya, ini kan harus jelas begitu. Masyarakat sekarang itu tidak bisa dibodohi karena sekarang itu sudah cerdas. Bahkan survei itu tidak kredibel begitu kan. Siapa sponsornya dan siapa yang bayar begitu. Apalagi Anies mengatakan ini memotret opini atau membentuk opini begitu kan. Ya ini kan kacau begitu kan, lembaga-lembaga survei seperti ini bisa kacau, ya metodenya bisa dibuat begitu kan, tetapi kalau dia mengungkapkan dari mana dananya, dia tidak pernah mengungkapkan hal itu begitu, apalagi respondennya dari mana begitu ya. Ini menarik begitu apa yang disampaikan Anies Baswedan. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya atau komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentarnya. Anies heran lembaga survei rilis elektabilitas tiap minggu. Ini memotret opini atau membentuk opini. Betul begitu ya. Lah akhirnya capresnya ikutan komen. Kalau inti ada waktu perhatian di list-list kita di SMRC TV tiap minggu itu soal keseriusan ngurus channel. Survei nasional yang 3 bulan sekali isinya dipecah-pecah per topik ya. Soal penundaan pemilu aja ya bikin 4 topik dari alasan ya. Ini banyak sekali ya. Dari alasan ya topik ya. Soal penundaan pemilu aja dibikin 4 topik dari alasan penundaan demografi pendukung penundaan dan di medsos. Elektabilitas juga nggak punya naik turun ya dari pergeseran di berbagai segmen efek elektoral ke partai A, B dan C. Itu artinya apa? Artinya kalau kita melihat ini bisa saja lembaga survei itu ya buat enaknya begitu. Masa bayangkan begini. Membuat lembaga survei ditanyakan terkait dengan kejujuran Anies Baswedan dan perilaku dan taat beragama begitu. Bayangkan, taat beragama itu kan hal privasi begitu kan ya. Hal privasi yang kemudian tidak boleh lalu kemudian menjustis mengatakan begini. Orang Jawa Timur menilai Anies Baswedan yang ada di Jakarta. Lalu kemudian tidak tahu Anies Baswedan dikatakan, Anies Baswedan agamanya apa? Sholatnya di mana? Sholatnya berapa kali? Apakah dia tahu puasanya Senin Kamis gimana? Apakah ditanyakan seperti itu begitu? Muncullah narasi yang kemudian survei itu menjustis bahwa ya presiden yang bertaat agama itu adalah Pak Ganjar di situ begitu. Jadi artinya gimana begitu kan? Kan kok tidak ditanyakan bokepnya apa? Nonton kesukaannya film biru dan ini dan itu dan sebagainya. Kok aneh begitu ya? Lembaga-lembaga survei seperti ini bayangkan begitu. Sampai taat beragama pun itu disurvei. Saking tidak menemukan titik temu bahwa ya apakah ini kebalik surveinya atau apa begitu. Ini kan aneh begitu ya. Ini menurut Carta Politika Anies hanya mendapatkan elektabilitas 23% ya dari Ganjar 38 ya serta 71% diantaranya tidak menjawab. Hasil sama juga dikeluarkan SMRC yang mendapatkan Anies dengan elektabilitas 9,7%. Katanya ya ini sampai gelisah dan mengomentari hasil survei. Ya karena memang tidak kredibel begitu kan. Ya ini sebenarnya bukan gelisah sih, berapa kenal kan sama si Sidarto yang rambut depannya kayak helm ya. Wah apa ini maksudnya begitu ya. Jadi artinya begini, karena lembaga survei hari ini kalau gitu diibaratkan ya ngapain ngurusi privasi orang, agama orang begitu kan. Masa soal agama aja disurvei begitu, padahal tidak tahu, bahkan banyak yang tidak kenal misalnya begitu ya. Dengan perilaku Anies Baswedan, dengan perilaku Pak Ganjar dan sebagainya. Kan Pak Ganjar sudah jelas itu nontonnya kesukanya film biru atau nonton bokep di situ begitu kan, sudah jelas begitu. Malah yang taat beragama dalam survei itu adalah Pak Ganjar begitu ya. Ini kan membangun narasi gimana? Ini aspirasi rakyat, apakah ini aspirasi penyelenggara? Survei begitu. Apa ini membangun opini atau ini
membuat opini begitu. Jadi gila banget begitu kalau menurut saya pribadi begitu ya. Ya, masalah privasi tidak perlu dikatakan seperti itu begitu. Apalagi nanti begitu ada survei mengatakan bahwa Anies Baswedan mengenakan baju hitam tidak layak. Bisa saja ada survei seperti itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Anies heran lembaga survei rilisnya elektabilitas setiap minggu. Ini moderate opini atau membentuk opini? Betul begitu ya. Ini banyak sekali kritikan dari dari netizen begitu ya. Ini ini banyak sekali ya. Dikutip dari kompas.com ya. Ini bakal calon presiden ya capres di koalisi perubahan Anies Baswedan mengungkapkan kebingungan terkait pergerakan lembaga survei yang ada di Indonesia. Bayangkan. Ya, Anies mempertanyakan kenapa lembaga survei Indonesia terus merilis hasil survei elektabilitas setiap minggunya. Setiap minggu begitu kan ya. Jadi saya kadang-kadang mikir ini survei memotret opini atau survei membentuk opini ya. Kalau kok tiap minggu gitu ada kata Anies sesuai acara milad PKS di Serankenaya, Istora Senayan ya, Jakarta, dikutip dari tribunnews.com. Meski begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak heran dengan pergerakan masif yang ditujukan sebagai lembaga survei. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan santai-santai aja. Kenapa kok ini? Apakah ini membangun opini atau membuat opini sebenarnya begitu kan? Gila banget begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya ya, kenapa tidak survei yang kredibel saja 1 bulan sekali begitu ya? Itu kan menunjukkan bahwa seperti apa sebenarnya begitu kan? Bahkan ini meski begitu ya mantan gubernur tidak pernah tergentar sedikit pun dengan adanya hal-hal seperti itu begitu. Anies mengatakan bahwa hasil survei dari berbagai lembaga justru menjadi pemicu semangatnya untuk terus bekerja keras. Tapi ya tidak apa-apa, itu hanya surveyor ya. Jadi saya melihat ini sebagai pemicu untuk kita bekerja di keras ya, menjangkau semua dan mengajak untuk berkompetisi dan rekam jejak, rekam gagasan dan rekam karya terangnya. Lebih lanjut, Anies juga tidak mau ambil pusing dengan temuan lembaga survei yang selalu menempatkan di urutan ketiga elektabilitas capres di 2024. Bahkan ya dia lantas ya membandingkan dengan survei pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam di mana dirinya berada di posisi ketiga tapi pada akhirnya bisa memenangkan pemilihannya. Pada pemilu 14 Februari juga begitu, kami juga ada satu berjalan ya, tentu terus kerja keras, tapi kami terbiasa dengan berada di posisi nomor 3. Dulu juga begitu di Pilkada di Jakarta. Artinya apa? Sudah diungkit oleh Anies Baswedan begitu ya. Bahkan dia mengatakan ya elektabilitas Anies pada Pilpres di 2024 mendatang sejauh ini memang di bawah dari 2 capres lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Menurut Carta Politika, Anies hanya mendapatkan elektabilitas 23,6% ya, sedangkan Ganjar 38 dan Pak Prabowo 31% ya, diantaranya tidak menjawab. Hasil sementara ya sama juga dikeluarkan oleh SMRC menemukan Anies Baswedan 19 ya, bahkan Ganjar 39 dan Prabowo 32. Artinya kalau kita melihat dari ini 8,9% ya tidak menjawab itu. Artinya apa? Anies Baswedan ya kalah begitu kan dari survei ini. Tetapi buktinya masyarakat menginginkan Anies Baswedan begitu. Bayangkan lembaga-lembaga survei yang tidak kredibel, bayaran dan semuanya bisa saja itu terjadi begitu ya. Karena wallahu alam sampai saat ini ya uangnya siapa yang bayar belum tahu siapa mereka, respondennya belum tahu siapa mereka begitu kan. Jadi ini nilai yang kemudian kita harus hargai lembaga survei itu begitu kan. Tetapi inilah kita lihat bagaimana masyarakat itu harus cerdas melihat lembaga survei itu begitu. Setiap minggu keluar, setiap ini keluar dan sebagainya. Ini kan memotret opini atau membentuk opini sebenarnya. Ini aspirasi masyarakat atau ini ya aspirasi dari penyelenggara survei. Ya bisa saja itu terjadi. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.